Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Kotrotun Nada bersama teman saya Nefis Faikotul Istiqomah di sini akan menjelaskan secara singkat tentang needs assessment. Sebelum menjelaskan lebih lanjut tentang needs assessment, sebelumnya lebih baik kita jelaskan terlebih dahulu tentang apa itu needs assessment. Needs assessment atau analisa kebutuhan adalah proses sistematis untuk menentukan dan menangani kebutuhan atau kesenjangan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan. Perbedaan antara kondisi saat ini dan kondisi yang diinginkan harus diukur untuk mengidentifikasi kebutuhan secara tepat. Selanjutnya, kita akan mempelajari tentang tahapan penyusunan needs assessment. Adapun tahapan penyusunan needs assessment menurut Morrison adalah sebagai berikut. Yang pertama yakni perencanaan, yakni yang perlu dilakukan membuat klasifikasi siswa, siapa yang akan terlibat dalam kegiatan dan bagaimana cara pengumpulannya. Lalu, tahapan yang kedua yakni pengumpulan data, yakni dapat dilakukan dengan angket atau survei, yang mana perlu diperhatikan besar kecilnya sampel dalam penyebaran atau pendistribusiannya. Lalu, tahapan yang ketiga yakni analisa data. Setelah data dikumpulkan, kemudian data tersebut dianalisis dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu. Lalu tahapan yang keempat atau tahapan yang terakhir yakni membuat laporan akhir. Dalam sebuah laporan analisa, kebutuhan mencakup 4 bagian. Yang pertama yakni analisa tujuan, lalu analisa proses, analisa hasil yang ditunjukkan dengan tabel, dan penjelasan singkat tentang rekomendasi terkait hasil tersebut. Tahapan-tahapan di atas merujuk pada Jurnal Arabia Tuna, Jurnal Bahasa Arab volume 2 nomor 1 tahun 2018. Dari artikel yang berjudul Analisa Kebutuhan sebagai Konsep Dasar dalam Pengembangan Kurikulum Bahasa Arab di Mancurup, yang mana ditulis oleh Nurjannah dari Sekolah Tinggi Agama Nizam Negeri Curup. Terima kasih. Untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Saudari Nefis, yang akan menjelaskan tentang contoh konkret dari needs assessment. Halo semuanya. Perkenalkan, nama saya Nefis Faikotul Istiqomah dengan NIM 060203200045. Kami dari mata kuliah Perencanaan Pendidikan kelas B. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai contoh konkret dari tahapan penyusunan needs assessment. Sudah disebutkan tadi bahwasanya tahapan penyusunan needs assessment ada 4. Yang pertama ialah perencanaan, kemudian yang kedua ada pengumpulan data, yang ketiga ada analisa data, dan yang keempat atau terakhir ada membuat hasil akhir. Yang pertama ialah contoh dari perencanaan. Nah, dalam kali ini kami akan mengambil contoh dari analisis kebutuhan untuk kelas 12, siswa kelas 12. Nah, contohnya gini. Layanan bimbingan konseling sekolah dapat membuat angket yang bisa disebarkan kepada anak didik kelas 12. Kemudian, angket tersebut wajib diisi oleh seluruh anak kelas dari 12 tersebut. Kenapa kok harus angket? Karena dengan pengisian angket tersebut, layanan bimbingan konseling sekolah dapat mengetahui minat dan dapat mengimbangi minat maupun kebutuhan siswa kelas 12 yang akan menempuh ujian akhir maupun rencana yang akan ia tempuh atau yang ia lakukan setelah lulus dari sekolah SMA tersebut. Kemudian, yang kedua, tahap penyusunan kedua ialah pengumpulan data. Nah, setelah tadi layanan bimbingan konseling sekolah membuat angket dan telah disebarkan kepada siswa kelas 12 dan telah diisi, maka dari layanan bimbingan konseling sekolah dapat mengumpulkan data informasi dari hasil angket yang telah diisi oleh siswa kelas 12 tersebut. Nah, kemudian dari layanan bimbingan konseling tersebut dapat memetakan dari hasil angket tersebut. Contohnya seperti ini.
hasil dari angket kelas 12A ditaruh di sebelah sini, kemudian dari hasil angket kelas B dipetakan di sini. Nah, mengapa kok dipetakan? Karena dengan pemetaan hasil angket tersebut dapat memudahkan dari layanan bimbingan konseling sekolah dalam hal pengoreksian. Kemudian yang ketiga ialah analisa data. Nah, setelah pengumpulan data informasi tadi mengenai angket, kemudian guru layanan bimbingan konseling harus bisa memahami dan mengidentifikasi hasil dari angket tiap siswa. Nah, setelah guru dapat memahami tersebut, maka si guru layanan bimbingan konseling ini harus dapat memahami kesenjangan atau misal ada masalah serta kebutuhan kepada siswa. Semisal ada siswa yang mempunyai kesenjangan finansial maupun ada suatu masalah terkait kebutuhannya di kelas 12 ini, maka dari layanan bimbingan konseling tersebut bisa menginterview atau pendekatan serta wawancara kepada siswa yang terkait. Setelah melakukan pendekatan maupun wawancara terhadap siswa yang terkait, nah, si layanan bimbingan konseling ini dapat memecahkan atau memberikan saran maupun kritikan terhadap siswa yang terkait guna memecahkan masalah yang ada. Jadi, siswa tersebut dapat mendapatkan layanan yang baik dari bimbingan konseling tersebut. Tahapan penyusunan yang keempat atau yang terakhir ialah membuat hasil akhir. Nah, pada tahap ini guru layanan bimbingan konseling dapat menuliskan atau membuat pernyataan dari seluruh hasil angket kelas 12 tersebut. Nah, karena hasil angket dari seluruh kelas 12 yang telah diisi oleh siswa ini merupakan suatu program layanan bimbingan konseling agar sesuai dengan kebutuhan para siswa kelas 12 yang hendak menghadapi sebuah ujian akhir dan apa rencana yang akan ia lakukan setelah ia lulus dari sekolah. Nah, itu tadi 4 contoh konkret dari tahapan penyusunan need assessment. Nah, berbicara mengenai angket dari contoh konkret tahapan penyusunan need assessment, bisa kita ketahui bersama-sama dari kelompok kami memberikan contoh pembuatan angket yang harus diisi oleh anak kelas siswa 12 seperti dilihat pada gambar samping ya. Jadi di situ tertuliskan need assessment atau angket untuk anak kelas 12. Nah, pada lampiran tersebut berisikan nama, kemudian ada kelas serta nomor absen. Di bawah pengisian identitas, kami juga menyertakan petunjuk, yakni petunjuk pengisian angket maupun tujuan angket itu kenapa kok harus diisi gitu ya. Nah, setelah petunjuk, kemudian di bawahnya kami memberikan contoh ada 22 pernyataan. Di dalam 22 pernyataan tersebut ada berbagai macam pertanyaan yang harus diisi oleh siswa kelas 12. Di sampingnya juga ada kolom pilihan ya atau tidak. Jadi nanti dari siswa kelas 12 bisa mengisi pernyataan tersebut dengan sesuai kebutuhan pribadi ya, kebutuhan masing-masing. Jika sesuai ya bisa diisi dengan centang dengan kolom iya, jika tidak sesuai juga bisa dicentang dengan kolom tidak. Alhamdulillah, itu tadi penjelasan dari kelompok kami mengenai analisis kebutuhan atau tahapan penyusunan dari need assessment. Apabila ada kesalahan maupun kekurangan dari kelompok kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri. Sekian, terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.